Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang System Development Life Cycle atau disebut SDLC. Kami dari kelompok 1, para anggotanya yang pertama adalah Idu Yudhisroso dengan NIM 19.1006, yang kedua Vela Dilan May Caroline dengan NIM 19.1012, yang ketiga Dewi Husaima dengan NIM 1010, yang terakhir saya sendiri Muhammad Dani Firmansyah dengan NIM 1103. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian System Development Lifecycle, di mana disingkat sebagai SDLC. Nah, secara umum SDLC sendiri adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Nah, menurut Profesor Dr. Sri Mulyani pada tahun 2017, SDLC sendiri merupakan proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirement, validation, training, dan pemilik sistem. Kemudian kesimpulan sendiri dari pengertian SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar memperjelas sistem berjalan secara struktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian fungsi dari System Development Lifecycle sendiri adalah sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dan pemegang kepentingan. Nah, SDLC sendiri juga berfungsi membagi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis, bisnis, dan manajer proyek. Nah, fungsi lain dari SDLC sendiri ialah dapat memberikan gambaran input atau output yang jelas dari satu tahapan menuju tahapan selanjutnya. Nah, tahapan System Development Lifecycle sendiri ini ada 6. Yang pertama yaitu analisis, perancangan, kemudian pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, untuk analisis sendiri, ini merupakan tahap pertama yang ada dalam tahapan System Development Lifecycle sendiri, di mana pada tahapan ini sistem akan dianalisis sebagaimana mungkin akan dijelaskan nantinya. Hasil dari analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Kemudian bagian ini juga termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Nah, kemudian dengan demikian hasil dari tahapan perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembangan dapat bekerja maksimal pada tahapan ini. Mungkin itu saja dari saya. Untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, setelah persyaratan telah dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain softwarenya. Nah, tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen yang berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahap kelanjutannya. Nah, tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Nah, tahap ini disebut sebagai cetak biru di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, mulai dari implementasinya, analisis sistemnya, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap pengembangan sistemnya. Nah, pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jadi, jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pembangunan sistem atau pengembangan sistemnya gitu.
Pada tahap ini perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Nah, tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Nah, menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Nah, output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap pengujian. Nah, sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Nah, tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Nah, pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Nah, jika ada kesalahan tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Nah, tahap tes SDLC ini ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak. Nah, kenapa kok kayak gitu? Nah, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Nah, beberapa pengujian yang harus dilewati yaitu antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Nah, jadi implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Nah, di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji, dan dipastikan dapat bekerja dengan optimal. Untuk implementasi, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. Yang kedua, yaitu menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Yang ketiga, yaitu melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistemnya. Yang keempat, yaitu menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang kelima, yaitu merancang dan mengembangkan sistem baru. Dan yang terakhir, yaitu memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika itu diperlukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Vela Dilomai Caroline. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan System Development Life Cycle atau SDLC yang terakhir, yaitu pemeliharaan. Nah, jadi pemeliharaan di sini, pemeliharaan sistem yang sudah dibuat itu sangat penting teman-teman untuk direferensi di kemudian hari. Nah, jadi pemeliharaan yang dimaksud di sini ialah tahap terakhir yang yang sekaligus juga menjadi pemula fase yang baru atau yang disebut penggunaan. Nah, jadi SDLC di sini sebenarnya belum berakhir di tahap ini. Sebelum berakhir di tahap ini, software yang dihasilkan itu harus terus dipantau untuk memastikan software tersebut sudah berjalan sempurna atau belum. Nah, juga celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi itu harus dilaporkan dan diselesaikan jika ditemukan sebelum diproduksi massal. Nah, ini sangat lebih baik teman-teman diselesaikan daripada nanti ketika sudah diproduksi massal, jadi harus merombak semuanya itu dari awal. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan sistem development life cycle. Nah, di sini sebenarnya ada banyak model yang teman-teman. Jadi yang pertama itu ada waterfall model, yang mana waterfall model ini
merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier dengan output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Ini dari Kristanto tahun 2004. Nah, untuk model yang selanjutnya yaitu ada model prototype. Nah, jadi model prototype ini atau metode prototype ini merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak yang mana di dalam metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak teman-teman, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Seperti itu teman-teman. Nah, model yang selanjutnya yaitu model Rapid Application Development atau RAD. Nah, jadi RAD atau Rapid Application Development ini merupakan sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Nah, kira-kira 60 sampai 90 hari, teman-teman. Nah, untuk model yang selanjutnya yaitu model Evolutionary Development atau Evolutionary Software Process Model. Nah, jadi model Evolutionary Development ini itu dibagi lagi menjadi dua, teman-teman, model incremental dan juga model spiral. Nah, model incremental ini merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang atau bisa disebut juga dengan gabungan dari model linear sequential atau waterfall dengan metode prototype. Nah, untuk model evolutionary development jenis yang selanjutnya yaitu model spiral atau model bohem gitu. Nah, jadi model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan juga model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Jadi biasanya model ini dikenal dengan sebutan model spiral bohem gitu. Ya, benar. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari model pengembangan sistem development life cycle atau biasa kita sebut SDLC. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu yang kelima, model agil. Model agil merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yang keenam adalah model Fontaine atau air mancur, yaitu model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Yang ketujuh, model Synchronize and Stabilize. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model Synchronize and Stabilize ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Cusamano dan Selby di tahun 1997 menyebutnya sebagai model Synchronized and Stabilized Model karena ada perubahan proses manajemen yang ditekannya oleh Microsoft. Yang ke-8 adalah model Rational Unified Process atau RUP. Unified Process adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Yang ke-9, model Build and Fix Method. Build and Fix Method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Yang ke-10, metode pengembangan Extreme Programming. Extreme Programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Yang ke-11 adalah Big Bang Model. Pengertian dari SDLC Big Bang Model adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, the V model.
Dari V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam berbentuk V. Ya, bentuknya V. Ya, yang terakhir, materi terakhir adalah kelebihan dan kekurangan sistem development life cycle atau SDLC. Kelebihannya yang pertama, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Dan kekurangannya yang pertama, hanya menyediakan tahapan saja, tanpa menyediakan metodologi seperti cara dan alat untuk mengembangkan sistem. Yang kedua, hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi karena harus dilakukan proses analisis kembali. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami juga berterima kasih kepada para pendengar sudah memberikan waktunya atau meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Mungkin sekian saja. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.